Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Alfitri, NIM A320180270. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya di PLP2. Oke, langsung saja di sini artikel saya ditulis oleh 3 orang. Pertama saya Miftah Alfitri, kedua Nurika Rifa Subhani, kemudian ketiga Reni Resmiati. Artikel saya berjudul Pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan Google Classroom di SMPN 2 Kartasura. Kemudian selanjutnya ini ada penelitian. Di sini pertama yaitu ada abstrak. Abstrak di artikel ini yaitu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Google Classroom di sekolah dan kendala yang dihadapi selama pembelajaran bahasa Inggris online di SMPN Kartasura pada era pandemi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 dan guru di SMPN 2 Kartasura. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara kepada subjek peneliti. Jenis data yang diperoleh pada peneliti ini berupa data tertulis dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran rata-rata siswa mengalami kendala dalam menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran online. Di sisi lain, beberapa siswa mengalami kendala, sulitnya koneksi sinyal internet, serta penggunaan handphone dengan orang tua. Penggunaan Google Classroom ini bisa dikatakan kurang lancar dan efektif. Mengapa? Oke. Yang pertama, di sini kita ada pendahuluan. Pendahuluan ini masih terkait dengan keadaan pada saat ini, yaitu wabah COVID-19 yang melanda sejumlah negara, menyebabkan dampak yang sangat serius bagi beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. Nah, akibat wabah ini, beberapa bidang pemerintah mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satunya di bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan di era pandemi ini mengalami hambatan dikarenakan tidak adanya pertemuan tatap muka secara langsung antara guru dan murid. Hal ini membuat pemerintah serta guru harus mencari solusi terbaik agar dapat memecahkan permasalahan ini sehingga pembelajaran tetap dapat berlangsung dan siswa tetap mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjang mereka masing-masing. Karena perkembangan teknologi ini sudah sangat berkembang, jadi pemerintah mengatasi ini dengan menggunakan teknologi. Terus kemudian di sini ada beberapa kutipan menurut Kusniah dan Hakim pada tahun 2019 tentang perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi terbukti sangat membantu dalam memberikan perubahan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi di era 4.0 menyediakan berbagai fitur yang dapat mendukung pembelajaran di era pandemi. Nah, salah satunya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara online atau daring dari rumah masing-masing siswa. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan koneksi internet guna memunculkan interaksi di dalam pembelajaran. Terus kemudian ini juga masih terkait dalam
kutipan dari di sini ada dari Kuntarto pada tahun 2017 yang mengatakan pembelajaran ini mampu mempertemukan siswa dan guru agar tetap dapat berinteraksi di dalam pembelajaran dengan bantuan koneksi internet. Terus kemudian di sini juga ada kutipan Molinda pada tahun 2005 menyatakan bahwa pembelajaran daring dapat menghubungkan siswa dengan sumber belajarnya yang berjauhan namun tetap dapat berinteraksi dan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus kemudian yang terakhir ini di sini ada Zhang et al. Pada tahun 2004 dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan internet dan multimedia dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik dan merubah cara penyampaian ilmu pengetahuan oleh guru, sehingga hal ini dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran. Nah, akan tetapi yang saya sebutkan tadi, di sini ada kendala-kendala. Nah, namun pembelajaran menggunakan Google Classroom ini terdapat seringkali kendala, yaitu ada sulit sinyal, entah itu kendala dari siswa ataupun guru. Ada sulitnya sinyal untuk mengakses aplikasi, terus kemudian kurangnya kendali terhadap siswa, terus kurangnya pemahaman siswa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini juga masih jadi kita di sini merumuskan masalah penelitian di artikel ini. 1, bagaimana penerapan Google Classroom sebagai media pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura. Terus kemudian ada apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga, seberapa efektif penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran siswa. Terus kemudian setelah pendahuluan di sini ada metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan sendiri kita menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Nah, deskriptif kualitatif ini yang akan menghasilkan data penelitian berupa deskripsi. Terus kemudian tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan penerapan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring selama wabah COVID-19 dan kendala yang dihadapi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus kemudian data pengumpulan dalam artikel ini yaitu observasi dan wawancara. Nah, untuk observasi sendiri dilakukan pada tanggal 26 Juli sampai 4 September 2021. Sedangkan wawancara dilaksanakan melalui WhatsApp karena kita juga tidak bisa berkomunikasi secara langsung terhadap siswa. Jadi kita menggunakan WhatsApp, kemudian yang kita ambil dari kelas 7 7E, 7F, dan 7E dan 7F di SMP Negeri 2 Kartasura itu sendiri. Terus kemudian di sini ada hasil pelaksanaan dan pembahasan. Nah, hasil pelaksanaan dan pembahasan itu apa? Ada 2, yaitu penerapan Google Classroom sebagai media pembelajaran, terus kedua kendala yang dihadapi guru. Selanjutnya di sini ada hasil pelaksanaan dan pembahasan. Nah, hasilnya apa aja? Di sini berdasarkan kesimpulan, peneliti menemukan bahwa Google Classroom digunakan sebagai media untuk manajemen kelas atau berfungsi sebagai LMS atau Learning Management System. Hal ini dikarenakan pada saat siswa mulai login ke dalam aplikasi terdapat beberapa materi serta pemerintah yang harus mereka kerjakan selama pembelajaran. Sehingga melalui Google Classroom ini, pembelajaran tetap dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran serta indikator yang ingin dicapai karena pembelajaran mudah terarah. Nah, masih pada nomor 1. Nah, di sini juga penggunaan Google Classroom sendiri seperti psikologi, kita tidak bisa langsung berinteraksi secara langsung melalui entah itu kamera ataupun video dan lain sebagainya, akan tetapi kita
hanya bisa melalui tulisan seperti WhatsApp. Terus kemudian di sini ada hasil pelaksanaan dan pembahasan atau kendala yang dihadapi guru. Untuk kendala yang dihadapi guru dan siswa, di sini kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring melalui aplikasi Google Classroom tidak hanya dialami oleh siswa, namun juga oleh guru. Nah, kendalanya apa aja? Nah, di sini untuk terutama guru tidak bisa mengontrol secara langsung pembelajaran daring tersebut karena tidak langsung bertatap muka. Terus kemudian kendalanya juga ini dapat mengakibatkan siswa terlambat dalam pengisian presensi serta pengumpulan tugas, atau juga kendalanya pemahaman siswa berkurang, atau maksud dari guru tersebut tidak secara penuh tersampaikan. Terus kemudian karena juga di sini tidak ada motivasi secara langsung tatap muka, jadi itu juga mengurangi siswa untuk bersemangat belajar. Contohnya mungkin juga minimnya minat membaca siswa pada materi pembelajaran yang diunggah guru. Jadi itu mungkin kendala guru. Salah satu kendala guru. Terus kemudian di sini kesimpulannya dari semuanya yaitu dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi Google Classroom berfungsi sebagai LMS atau Learning Management System yang digunakan untuk mengontrol kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura. Penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran ini diawali dengan pengunggahan materi serta tugas oleh guru yang kemudian dapat diakses oleh siswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan guru. Penggunaan aplikasi Google Classroom ini masih menemukan beberapa kendala, baik dari sisi siswa maupun guru itu sendiri. Seperti itu. Kendala yang dan yang terakhir ini kendala yang dialami siswa selama menggunakan Google Classroom ya. Ini yaitu koneksi jaringannya, terus kemudian kuotanya, karena mungkin belum ada subsidi kuota juga, terus kemudian adanya penggunaan handphone yang masih bersamaan sama orang tuanya. Nah, itu jadi menghambat sedikit ke pembelajaran di SMP N2 Kartasura. Nah, di sini juga ada daftar pustaka, beberapa daftar pustaka dari kami. Di sini yang saya cantumkan 3, tapi sebenarnya ada 5. Nah, di sini ada dari Kusnia, NL, dan Hakim pada tahun 2019 tentang efektivitas pembelajaran berbasis daring, sebuah bukti pada pembelajaran bahasa Inggris. Terus kemudian jurnal yang kedua dari Kuntarto pada tahun 2017 dengan artikel keefektifan model pembelajaran daring dalam perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Terus kemudian di sini ada Milman NB tahun 2015. Di sini juga ada artikel terkait tentang distance education in International Encyclopedia of the Social and Behavioral. Seperti itu. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.